Ready, set, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Saidah Sarah Salsabila dengan NIM 211301613. Saya dari Prodi S1 Farmasi Umum kelas A. For your information, video ini ditujukan untuk pengumpulan tugas pendidikan Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Alfian Rohmansyah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf. Sebelum kita memasuki materi jenis paragraf, ada baiknya kita mengetahui dahulu, sebenarnya apa sih paragraf itu? Jadi, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Nah, paragraf memiliki 3 jenis. 3 kategori jenis tersebut adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kedua, jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi. Dan ketiga, jenis paragraf berdasarkan urutannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih rinci mengenai jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan dilanjutkan oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Contoh paragraf deduktif adalah sebagai berikut. Nah, dari contoh tersebut, kalimat utamanya adalah cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Kalimat 2-4 merupakan kalimat penjelas. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kata seperti iya, nya, dan autotomi yang menjadi kata ganti bagi cicak. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir. Paragraf jenis ini biasanya diawali dengan penyambutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Paragraf induktif biasanya berupa kesimpulan. Berikut adalah contoh paragraf induktif. Kalimat utama atau ide pokok pada paragraf tersebut adalah, danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Hal ini lantaran kalimat 1-3 mengacu pada kalimat terakhir yang merupakan ide pokok. Frasa danau terbesar di Indonesia, letaknya di Sumatera, adalah penjelas dari Danau Toba. Ketiga, paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir. Adanya 2 kalimat utama itu hanya merupakan pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada paragraf tersebut, kalimat awal dan akhir merupakan kalimat utama. Hanya saja dikemas sedikit berbeda. Kalimat pertama, buku adalah gudang ilmu. Sedangkan kalimat akhir, buku dijuluki sebagai jendela dunia. Namun, keduanya sama-sama menerangkan buku sebagai sumber informasi. Kalimat akhir hanya bersifat penguatan terhadap kalimat topik di bagian awal paragraf. Oleh karena itu, kalimat utama pada contoh tersebut berada di bagian awal dan akhir. Keempat, paragraf inaratif. Paragraf inaratif adalah
Paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai penghantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contoh dari paragraf naratif adalah sebagai berikut. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kebun teh Kemuning memang sangat menarik hati. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan tentang mengapa kebun teh Kemuning sangat menarik hati. Begitupun dengan kalimat 4 dan 5 yang juga menjelaskan hal tersebut. Terakhir, paragraf bentuk deskriptif. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama, dikarenakan kalimat utamanya tersebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya ada pada paragraf berikut. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat berguna bagi saya serta bagi para audiens sekalian. Saya pamit undur diri, salah hilap mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.